Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Kali ini Carah Channel akan menceritakan sejarah perjalanan hidup para wali Allah, kisah 9 tokoh wali Allah yang biasa kita kenal sebagai Wali Songo dan periode waktu Wali Songo. Nah sahabat budaya, langsung saja kita ikuti kisahnya. Sebelum melanjutkan kisah ini, jangan lupa aktifkan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendukung, agar tidak terlewatkan cerita dari Carah Channel. Wali Songo atau Wali Sanga dikenal sebagai penyebar agama Islam di Tanah Jawa pada abad ke-14. Mereka tinggal di 3 wilayah penting pantai utara Pulau Jawa, yaitu Surabaya, Gresik, Lamongan di Jawa Timur, Demak, Kudus, Muria di Jawa Tengah, dan Cirebon di Jawa Barat. Era Wali Songo adalah era berakhirnya dominasi Hindu-Buddha dalam budaya Nusantara untuk digantikan dengan kebudayaan Islam. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Tentu banyak tokoh lain yang juga berperan. Namun peranan mereka yang sangat besar dalam mendirikan kerajaan Islam di Jawa, juga pengaruhnya terhadap kebudayaan masyarakat secara luas serta dakwah secara langsung, membuat para Wali Songo ini lebih banyak disebut dibanding yang lain. Ada beberapa pendapat mengenai arti Wali Songo. Pertama adalah wali yang 9, yang menandakan jumlah wali yang ada 9, atau Songo dalam bahasa Jawa. Pendapat lain yang mengatakan bahwa Wali Songo adalah sebuah majelis dakwah yang pertama kali didirikan oleh Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim pada tahun 1404 Masehi atau 808 Hijriah. Saat itu, majelis dakwah Wali Songo beranggotakan Maulana Malik Ibrahim sendiri, Maulana Ishak atau Sunan Wali Lanang, Maulana Ahmad Jumadil Kubro, Maulana Muhammad Al-Maghrabi atau Sunan Maghribi, Maulana Malik Israel, Maulana Muhammad Ali Akbar, Maulana Hasanuddin, Maulana Aliyuddin, dan Syekh Subakir. Para Wali Songo adalah intelektual yang menjadi pembaharu masyarakat pada masanya. Pengaruh mereka terasakan dalam beragam bentuk manifestasi peradaban baru masyarakat Jawa, mulai dari kesehatan, bercocok tanam, perniagaan, kebudayaan, kesenian, kemasyarakatan, hingga kepemerintahan. Dari nama para Wali Songo tersebut, pada umumnya terdapat 9 nama yang dikenal sebagai anggota Wali Songo yang paling terkenal atau yang biasa kita kenal, yaitu 1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim adalah keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Ia disebut juga Sunan Gresik, atau Sunan Tandes, atau Mursyid Akbar Tarikat Wali Songo. Dalam catatan, tertulis As-Sayyid Maulana Malik Ibrahim, bin As-Sayyid Barakat Zainal Alam, bin As-Sayyid Husain Jamaluddin, bin As-Sayyid Ahmad Jalaluddin, bin As-Sayyid Abdullah, bin As-Sayyid Abdul Malik Asmatkan, bin As-Sayyid Alwi Amil Faqih, bin As-Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, bin As-Sayyid Ali Hali, Kasam, bin As-Sayyid Alwi, bin As-Sayyid Muhammad, bin As-Sayyid Alwi, bin As-Sayyid Ubaidillah, bin Al-Imam Ahmad Al-Muhajir, bin Al-Imam Isa, bin Al-Imam Muhammad, bin Al-Imam Ali Al-Uraidi, bin Al-Imam Jafar Sadiq, bin Al-Imam Muhammad Al-Bakir, bin Al-Imam Ali Zainal Abidin, bin Al-Imam Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra atau Ali bin Abi Thalib, binti Nabi Muhammad Rasulullah. Beliau diperkirakan lahir di Samarkand di Asia Tengah, pada paruh awal abad ke-14. Babat Tanah Jawi versi Meinsma menyebutnya As-Samarkandi, mengikuti pengucapan lidah orang Jawa terhadap As-Samarkandi. Dalam cerita rakyat, ada yang memanggilnya kakek bantal. Maulana Malik Ibrahim memiliki 3 istri yaitu, istri pertama, Siti Fatimah binti Ali Nurul Alam Maulana Israel seorang Raja Campa dinasti Asmatkan, dan memiliki 2 anak, bernama Maulana Mokfaroh dan Syarifah Sarah. Istri kedua, Siti Maryam binti Syekh Subakir, memiliki 4 anak, yaitu, Abdullah, Ibrahim, Abdul Ghafur, dan Ahmad.
Istri ketiga, Wan Jamilah binti Ibrahim Zainuddin Al-Akbar Asmarakandi, memiliki dua anak yaitu Abbas dan Yusuf. Selanjutnya Sarifah Sarah binti Maulana Malik Ibrahim dinikahkan dengan Sayyid Fadal Ali Murtada atau Sunan Santri atau Raden Santri dan melahirkan dua putra yaitu Haji Usman atau Sunan Manyuran dan Usman Haji atau Sunan Ngudung. Selanjutnya Sayyid Usman Haji atau Sunan Ngudung berputra Sayyid Jafar Sadik atau Sunan Kudus. Maulana Malik Ibrahim umumnya dianggap sebagai wali pertama yang mendakwahkan Islam di Jawa. Beliau mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam dan banyak merangkul rakyat kebanyakan, yaitu golongan masyarakat Jawa yang tersisihkan akhir kekuasaan Majapahit. Malik Ibrahim berusaha menarik hati masyarakat, yang tengah dilanda krisis ekonomi dan perang saudara. Beliau membangun pondokan tempat belajar agama di Leran, Gresik. Pada tahun 1419, Malik Ibrahim wafat. Makamnya terdapat di Desa Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Dua, Sunan Ampel. Sunan Ampel bernama asli Raden Rahmat, keturunan ke-22 dari Nabi Muhammad. Menurut riwayat beliau adalah putra Ibrahim Zainuddin Al-Akbar dan seorang putri Campa yang bernama Dewi Condro Wulan binti Raja Campa terakhir dari dinasti Ming. Nasab lengkapnya sebagai berikut: Sunan Ampel, bin Sayyid Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, bin Sayyid Jamaluddin Al-Husain, bin Sayyid Ahmad Jalaluddin, bin Sayyid Abdullah, bin Sayyid Abdul Malik Asmatkan, bin Sayyid Alwi Amil Faqih, bin Sayyid Muhammad Sahib Mirbat, bin Sayyid Ali Hali, Kasam, bin Sayyid Alwi, bin Sayyid Muhammad, bin Sayyid Alwi, bin Sayyid Ubaidillah, bin Sayyid Ahmad Al-Muhajir, bin Sayyid Isa, bin Sayyid Muhammad, bin Sayyid Ali Al-Uraidi, bin Imam Jafar Sadik, bin Imam Muhammad Al-Bakir, bin Imam Ali Zainal Abidin, bin Imam Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, binti Nabi Muhammad Rasulullah. Sunan Ampel umumnya dianggap sebagai sesepuh oleh para wali lainnya. Pesantrennya bertempat di Ampel Denta, Surabaya, dan merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam tertua di Jawa. Beliau menikah dengan Dewi Kondrowati, yang bergelar Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Tejo dan menikah juga dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Kondrowati alias Nyai Ageng Manila binti Aryo Tejo, berputra, Sunan Bonang, Siti Syariah, Sunan Derajat, Sunan Sedayu, Siti Mutmainah dan Siti Hafsah. Pernikahan Sunan Ampel dengan Dewi Karimah binti Ki Kembang Kuning, berputra, Dewi Murtasiah, Asyikah, Raden Husamuddin atau Sunan Lamongan, Raden Zainal Abidin atau Sunan Demak, Pangeran Tumapel dan Raden Faqih atau Sunan Ampel II. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Tiga, Sunan Bonang. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Tejo. Sunan Bonang banyak berdakwah melalui kesenian untuk menarik penduduk Jawa agar memeluk agama Islam. Beliau dikatakan sebagai penggubah suluk wijil dan tembang tombo ati, yang masih sering dinyanyikan orang. Pembaharuannya pada gamelan Jawa ialah dengan memasukkan rebab dan bonang atau sederetan gong kecil diletakkan horizontal, yang sering dihubungkan dengan namanya. Universitas Leiden menyimpan sebuah karya sastra bahasa Jawa bernama Handboek van Bonang atau Buku Bonang. Menurut G.W.J. Drewes, itu bukan karya Sunan Bonang namun mungkin saja mengandung ajarannya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1525.
4. Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Sunan Giri adalah keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad, merupakan murid dari Sunan Ampel dan saudara seperguruan dari Sunan Bonang. Beliau mendirikan pemerintahan mandiri di Giri Kedaton, Gresik, yang selanjutnya berperan sebagai pusat dakwah Islam di wilayah Jawa dan Nusantara bagian timur, bahkan sampai ke Kepulauan Maluku. Salah satu keturunannya yang terkenal ialah Sunan Giri Prapen, yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Lima. Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji, dengan Syarifah Ruhil atau Dewi Ruhil yang bergelar Nyai Anom Manyuran binti Nyai Ageng Melaka binti Sunan Ampel. Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad. Sunan Kudus, bin Sunan Ngudung, bin Fadal Ali Murtada, bin Ibrahim Zainuddin Al-Akbar, bin Jamaluddin Al-Husain, bin Ahmad Jalaluddin, bin Abdillah, bin Abdul Malik Asmat Khan, bin Alwi Amil Faqih, bin Muhammad Sahib Mirbat, bin Ali Hali, Kasam, bin Alwi, bin Muhammad, bin Alwi bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa, bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Jafar Sodik, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, binti Nabi Muhammad Rasulullah. Sebagai seorang wali, Sunan Kudus memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak, yaitu sebagai panglima perang, penasehat Sultan Demak, mursyid tarikah dan hakim peradilan negara. Beliau banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priyayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya, ialah Sunan Prawoto penguasa Demak, dan Arya Penangsang Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal ialah Masjid Menara Kudus, yang arsitekturnya bergaya campuran Hindu dan Islam. Sunan Kudus diperkirakan wafat pada tahun 1550. Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin putra Ali Nurul Alam putra Syekh Husain Jamaluddin Akbar. Dari pihak ibu, beliau masih keturunan keraton Pajajaran melalui Nyai Rara Santang, yaitu anak dari Sri Baduga Maharaja. Sunan Gunung Jati mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang sesudahnya kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin, juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Kesultanan Banten. Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subakir. Beliau adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, antara lain kesenian wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul, yang umumnya dianggap sebagai hasil karyanya. Dalam satu riwayat, Sunan Kalijaga disebutkan menikah dengan Dewi Saroh binti Maulana Ishaq, menikahi juga Syarifah Zainab binti Syekh Siti Jenar dan Ratu Kano Kediri binti Raja Kediri. Sunan Muria. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga.
Beliau adalah putra dari Sunan Kalijaga dari istrinya yang bernama Dewi Saroh binti Maulana Ishak. Sunan Muria menikah dengan Dewi Sujinah, putri Sunan Ngudung. Jadi Sunan Muria adalah adik ipar dari Sunan Kudus. Sembilan. Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel, dan merupakan keturunan ke-23 dari Nabi Muhammad. Beliau adalah putra Sunan Ampel dengan Nyai Ageng Manila, putri Adipati Tuban bernama Arya Tejo. Sunan Derajat banyak berdakwah kepada masyarakat kebanyakan. Beliau menekankan kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat, sebagai pengamalan dari agama Islam. Pesantren Sunan Derajat dijalankan secara mandiri sebagai wilayah perdikan, bertempat di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Lamongan. Tembang Macapat Pangkur disebutkan sebagai ciptaannya. Gamelan Singo Mengkok peninggalannya terdapat di Museum Daerah Sunan Derajat, Lamongan. Sunan Derajat diperkirakan wafat pada 1522. Masjid Agung Demak diyakini sebagai salah satu tempat berkumpulnya para wali yang paling awal. Menurut buku Hail Sunan Ampel ke-555 yang ditulis oleh Kiai Haji Muhammad Dahlan, majelis dakwah yang secara umum dinamakan Wali Songo, sebenarnya terdiri dari beberapa angkatan. Para Wali Songo tidak hidup pada saat yang persis bersamaan, namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, baik dalam ikatan darah atau karena pernikahan, maupun dalam hubungan guru-murid. Bila ada seorang anggota majelis yang wafat, maka posisinya digantikan oleh tokoh lainnya. Angkatan pertama tahun 1404 sampai tahun 1435 Masehi, terdiri dari 1. Maulana Malik Ibrahim yang wafat tahun 1419. 2. Maulana Ishak. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi. 5. Maulana Malik Israel yang wafat tahun 1435. 6. Maulana Muhammad Ali Akbar yang wafat tahun 1435. 7. Maulana Hasanuddin. 8. Maulana Aliyuddin. Dan 9. Syekh Subakir atau juga disebut Syekh Muhammad Al-Bakir. Angkatan kedua tahun 1435 sampai tahun 1463 Masehi, terdiri dari 1. Sunan Ampel yang tahun 1419 menggantikan Maulana Malik Ibrahim. 2. Maulana Ishak wafat tahun 1463. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi. 5. Sunan Kudus yang tahun 1435 menggantikan Maulana Malik Israel. 6. Sunan Gunung Jati yang tahun 1435 menggantikan Maulana Muhammad Ali Akbar. 7. Maulana Hasanuddin wafat tahun 1462. 8. Maulana Aliyuddin wafat tahun 1462. Dan 9. Syekh Subakir wafat tahun 1463. Angkatan ketiga tahun 1463 sampai tahun 1466 Masehi, terdiri dari 1. Sunan Ampel. 2. Sunan Giri yang tahun 1463 menggantikan Maulana Ishak. 3. Maulana Ahmad Jumadil Kubro wafat tahun 1465. 4. Maulana Muhammad Al-Maghribi wafat tahun 1465. 5. Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang yang tahun 1462 menggantikan Maulana Hasanuddin. 8. Sunan Derajat yang tahun 1462 menggantikan Maulana Aliyuddin. Dan 9.
Sunan Kalijaga yang tahun 1463 menggantikan Syekh Subakir. Angkatan keempat tahun 1466 sampai tahun 1513 Masehi, terdiri dari 1. Sunan Ampel wafat tahun 1481. 2. Sunan Giri wafat tahun 1505. 3. Raden Fatah yang pada tahun 1465 mengganti Maulana Ahmad Jumadil Kubro. 4. Fatullah Khan atau Falatehan yang pada tahun 1465 mengganti Maulana Muhammad Al-Maghribi. 5. Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang. 8. Sunan Derajat. Dan 9. Sunan Kalijaga wafat tahun 1513. Angkatan kelima tahun 1513 sampai tahun 1533 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Siti Jenar yang tahun 1481, menggantikan Sunan Ampel wafat tahun 1517. 2. Raden Fakih Sunan Ampel II yang tahun 1505 menggantikan kakak iparnya Sunan Giri. 3. Raden Fatah wafat tahun 1518. 4. Fatullah Khan atau Falatehan. 5. Sunan Kudus wafat tahun 1550. 6. Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Bonang wafat tahun 1525. 8. Sunan Derajat wafat tahun 1533, dan 9. Sunan Muria yang tahun 1513 menggantikan ayahnya Sunan Kalijaga. Angkatan ke-6 tahun 1533 sampai tahun 1546 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Abdul Qohar atau Sunan Sedayu yang tahun 1517 menggantikan ayahnya Syekh Siti Jenar. 2. Raden Zainal Abidin Sunan Demak yang tahun 1540 menggantikan kakaknya Raden Fakih Sunan Ampel II. 3. Sultan Trenggono yang tahun 1518 menggantikan ayahnya yaitu Raden Fatah. 4. Fatullah Khan wafat 1573. 5. Sayyid Amir Hasan yang tahun 1550 menggantikan ayahnya Sunan Kudus. 6. Sunan Gunung Jati wafat tahun 1569. 7. Raden Husamuddin Sunan Lamongan yang tahun 1525 menggantikan kakaknya Sunan Bonang. 8. Sunan Pakuan yang tahun 1533 menggantikan ayahnya Sunan Derajat. Dan 9. Sunan Muria wafat tahun 1551. Angkatan ke-7 tahun 1546 sampai tahun 1591 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Abdul Qohar wafat tahun 1599. 2. Sunan Prapen yang tahun 1570 menggantikan Raden Zainal Abidin Sunan Demak. 3. Sunan Prawoto yang tahun 1546 menggantikan ayahnya Sultan Trenggono. 4. Maulana Yusuf cucu Sunan Gunung Jati yang pada tahun 1573 menggantikan pamannya Fatullah Khan. 5. Sayyid Amir Hasan. 6. Maulana Hasanuddin yang pada tahun 1569 menggantikan ayahnya Sunan Gunung Jati. 7. Sunan Mojoagung yang tahun 1570 menggantikan Sunan Lamongan. 8. Sunan Cendana yang tahun 1570 menggantikan kakeknya Sunan Pakuan. Dan 9. Sayyid Soleh atau Panembahan Pekaos anak Sayyid Amir Hasan yang tahun 1551 menggantikan kakek dari pihak ibunya yaitu Sunan Muria. Angkatan ke-8 tahun 1592 sampai tahun 1650 Masehi, terdiri dari 1. Syekh Abdul Qadir atau Sunan Magelang yang menggantikan Sunan Sedayu wafat tahun 1599. 2. Baba Daud Ar-Rumi Al-Jawi yang tahun 1650 menggantikan gurunya Sunan Prapen. 3.
Sultan Hadiwijoyo atau Joko Tingkir yang tahun 1549 menggantikan Sultan Prawoto. 4. Maulana Yusuf. 5. Sayyid Amir Hasan. 6. Maulana Hasanuddin. 7. Syekh Syamsuddin Abdullah Al-Sumatrani yang tahun 1650 menggantikan Sunan Mojoagung. 8. Syekh Abdul Ghafur bin Abbas Al-Manduri yang tahun 1650 menggantikan Sunan Cendana. Dan 9. Sayyid Soleh atau Panembahan Pekaos. Tokoh pendahulu Wali Songo Syekh Jumadil Kubro adalah Maulana Ahmad Jumadil Kubra, bin Husain Jamaluddin, bin Ahmad Jalaluddin, bin Abdillah, bin Abdul Malik Asmat Khan, bin Alwi Amil Faqih, bin Muhammad Sahib Mirbat, bin Ali Hali, Kasam, bin Alwi bin Muhammad, bin Alwi, bin Ubaidillah, bin Ahmad Al-Muhajir, bin Isa bin Muhammad, bin Ali Al-Uraidi, bin Jafar Sadiq, bin Muhammad Al-Bakir, bin Ali Zainal Abidin, bin Al-Husain, bin Sayyidah Fatimah Az-Zahra, binti Nabi Muhammad Rasulullah. Syekh Jumadil Kubro adalah putra Husain Jamaluddin dari istrinya yang bernama Putri Selindung Bulan atau Putri Saadong II atau Putri Kelantan Tua. Tokoh ini sering disebutkan dalam berbagai babat dan cerita rakyat sebagai salah seorang pelopor penyebaran Islam di Tanah Jawa. Hingga saat ini umat Islam di Hadramaut sebagian besar bermazhab Syafi'i. Kesamaan dalam pengamalan mazhab Syafi'i bercorak tasawuf dan mengutamakan Ahlul Bait, seperti mengadakan maulid, membaca diba dan barsanji, beragam sholawat Nabi, doa nur nubuwah dan banyak amalan lainnya hanya terdapat di Hadramaut, Mesir, Gujarat, Malabar, Sri Lanka, Sulu dan Mindanao, Malaysia dan Indonesia. Demikian sekilas cerita tentang kisah 9 tokoh wali Allah yang biasa kita kenal sebagai Wali Songo dan periode waktu Wali Songo. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.